Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek Sistem Informasi Keuangan UKM dengan anggota Elsa Lestari, Safitri Nuraini, Nindi Asraini, dan Syafira Nadia. Di sini nama proyek kami adalah Implementasi Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi untuk UKM. Tujuan proyek ini mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi keuangan terintegrasi yang dapat mengotomatisasi pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, dan analisis bisnis untuk peningkatan efisiensi peningkatan efisiensi UKM sebesar 40% dalam 6 bulan pasca implementasi. Lalu ada stakeholder utama yaitu project sponsor itu direct sama UKM, end users itu tim keuangan UKM, manajer UKM, project manager Safitri Nuraini, UI UX designer Elsa, documentation and quality analyst Safira, dan change management dan koordinator itu Nindi Asraini. Next. Selanjutnya, ruang lingkupnya itu pembuatan mockup interaktif mencakup pertama ada dashboard keuangan, ada input transaksi, laporan laba rugi dan neraca, grafik arus kas interaktif, dan modul approval manager. Manfaat bisnis sendiri yaitu ada pengurangan waktu pembuatan laporan keuangan dari 5 menjadi 2 jam, dari 5 hari menjadi 2 jam, minimalisasi kesalahan pencatatan hingga 95%, real-time visibility terhadap kondisi keuangan perusahaan, pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cepat dan akurat, dan juga kepatuhan terhadap standar akuntansi dan perpajakan. Lalu ada resiko awal, yaitu pertama ada resistensi pengguna terhadap perubahan sistem manual ke digital, lalu ada keterbatasan kompetensi IT internal, lalu ada potensi downtime selama migrasi data, ada budget overrun akibat scope creep. Jadwal ringkasannya yaitu durasi proyek itu 12 minggu dari Januari sampai Maret 2025 dengan tahapan inisiasi 1 minggu, perencanaan 2 minggu, eksekusi 6 minggu, testing dan training 2 minggu, go live 1 minggu, dan perkiraan anggaran itu ada di 10 juta rupiah. Rinciannya, workshop dan pelatihan pengguna itu ada 2 juta rupiah. Software design yaitu Figma Pro, Canva Premium, lisensi template itu 1 juta. Konsumsi dan logistik kegiatan itu 1 juta, dokumentasi dan cetak laporan itu 1 juta, honor narasumber atau pelatih eksternal itu 4 juta, dan kontingensi 10% itu 1 juta. Next. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan WBS. WBS itu menjadi beberapa fase. Yang pertama itu ada fase inisiasi proyek. Di inisiasi proyek itu aktivitas pertamanya yaitu proyek karakter dan persetujuan, mengeluarkan output itu dokumen karakter final untuk untuk memulai proyek. Jadi memberikan wewenang kepada project manager untuk memulai proyek. Lalu ada identifikasi stakeholder itu buat buat pihak yang berkepentingan mulai dari sponsor hingga end user yang sudah terdaftar. Itu outputnya daftar stakeholder utama. Lalu ada kick off meeting, outputnya itu ada notulen rapat dan MOM. Lalu ada fase kedua perencanaan proyek, yaitu aktivitasnya analisis kebutuhan pengguna, itu outputnya dokumen user recruitment, lalu ada rencana proyek, WBS, timeline, dan KPI,
itu outputnya dokumen perencanaan final. Lalu ada Raci Matrix dan penugasan tim, yaitu outputnya tabel peran dan tanggung jawab. Next. Lalu fase ketiga itu desain UI UX dan prototype. Di sini aktivitasnya pertama ada wireframe dan flowchart. Itu kita akan mengeluarkan draft alur interaksi pengguna. Lalu ada desain antarmuka, UI design. Itu ada outputnya tampilan utama. Kita menggunakan Figma atau Canva. Lalu ada prototype interaktif, UX testing. Itu prototype outputnya prototype interaktif buat siap demo. Lalu ada fase keempat itu validasi dan uji coba. Di sini aktivitasnya yang pertama ada review dan feedback user. Itu outputnya daftar revisi hasil feedback. Lalu yang kedua ada user acceptance test atau UAT. Itu outputnya laporan hasil uji pengguna. Lalu di fase kelima ada manajemen perubahan dan pelatihan. Aktivitasnya yang pertama ada sosialisasi proyek, yaitu materi presentasi dan poster. Lalu ada pelatihan penggunaan awal, yaitu laporan pelatihan dan absensi. Itu outputnya. Lalu fase keenam itu ada evaluasi dan penutup. Ada aktivitas pertama itu demo dan presentasi akhir. Outputnya itu ada video demo dan slide presentasi. Lalu ada evaluasi keberhasilan dan lesson learned. Itu outputnya laporan evaluasi akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh siapa? Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Oleh Jadi, Zafir. di sini ada kayak performance indikator. Yang pertama itu ada kepatuhan terhadap jadwal proyek atau schedule adherence. Targetnya itu lebih dari sama dengan 95%. Untuk metrik pengukurannya yaitu aktivitas selesai tepat waktu dibagi total aktivitas dikali 100%. Untuk waktunya itu mingguan dan penanggung jawabnya itu Savitri. Lalu yang kedua itu ada penyelesaian desain UI. Targetnya yaitu 100% halaman utama selesai. Untuk metrik pengukurannya jumlah layar selesai dibagi total layar dikali 100%. Waktunya itu minggu ke-8, penanggung jawabnya oleh Elsa. Yang ketiga, ada kelengkapan dokumentasi. Targetnya 100% dokumen, yaitu mencakup BBS, KPI, dan charter tersusun. Metrik pengukurannya yaitu checklist dokumentasi. Waktunya minggu ke-6 dan penanggung jawabnya Syafira. Lalu yang keempat ada partisipasi pelatihan. Targetnya itu lebih dari sama dengan 90% peserta hadir. Untuk metrik pengukurannya, peserta hadir dibagi peserta terdaftar dikali 100%. Untuk waktunya itu minggu ke-11 dan penanggung jawabnya oleh Nindi. Lalu yang kelima ada kepuasan user pada prototype. Targetnya itu lebih dari sama dengan 4,0 per 5,0. Metrik pengukurannya berupa survei Likert Scale dan waktunya mulai dari minggu ke-12 untuk penanggung jawabnya Savitri dan Syafira. Lalu yang keenam ada revisi desain UI, improvement rate. Targetnya itu kurang dari sama dengan 5 revisi utama. Metrik pengukurannya jumlah revisi utama dibagi total layar. Waktunya itu mulai dari minggu ke-9, penanggung jawabnya oleh Elsa. Lalu yang ketujuh ada implementasi ADKAR step. Targetnya 100% fase tercapai dan metrik pengukurannya yaitu checklist monitoring perubahan. Waktunya dari minggu ke-12 dan penanggung jawabnya Nindi. Lalu di sini ada Resimetrics untuk aktivitas utama yaitu pertama di sini ada project charter dan persetujuan di mana Savitri itu yang eh, accountable atau responsible di sini yang membuat langsung. Lalu Elsa informed
yang diinformasikan, Nindi Consulted yang dilibatkan, dan juga Safira Consulted dilibatkan, dan sponsor UKM yang countable. Itu yang hasil akhir ya. Lalu kedua ada requirement grade gathering, di mana Savitri accountable, yang hasil akhir. Lalu Elsa consulted, itu melibatkan Elsa, terus Nindi responsible yang membuat langsung, dan Safira informed, eh, yang diinformasikan, dan juga sponsor UKM informed, diinformasikan. Lalu ketiga, lalu ketiga ada UI UX dan prototype. Savitri ini konsultan dilibatkan, Elsa countable atau responsible yang membuat langsung, Nindi consulted dilibatkan, Safira informed, diinformasikan, dan sponsor UKM informed diinformasikan. Lalu yang keempat ada uji coba dan validasi, di mana Savitri ini accountable, yang menerima hasil akhir, lalu Elsa yang responsible yang membuat langsung, Nindi yang consulted atau dilibatkan, Safira yang countable atau responsible yang membuat juga. Lalu eh, sponsor UKM informed, yang diinformasikan, dikasih tahu. Lalu di sini ada dokumentasi proyek. Di sini Savitri konsultan ya dilibatkan, Elsa ini informed diinformasikan, Nindi juga diinformasikan. Lalu Syafira ini accountable atau responsible yang membuat, dan sponsor UKM informed atau diinformasikan. Lalu di sini ada pelatihan dan manajemen perubahan. Nah, di sini Savitri itu accountable, eh eh, consulted, yaitu dilibatkan, dan Elsa informed, diinformasikan, Nindi accountable atau responsible yang membuat langsung, Syafira consulted, dilibatkan, sponsor UKM informat, yang diinformasikan. Lalu yang terakhir ada evaluasi akhir dan presentasi. Di mana Safis ini accountable atau responsible yang membuat, lalu Elsa responsible membuat, Nindi consulted, eh, dilibatkan, lalu Syafira akuntabel yang menerima hasil akhir, dan sponsor UKM yang dilibatkan juga konsultan. Lalu selanjutnya di sini ada timeline atau Gantt chart, di mana durasi totalnya itu 12 minggu. Untuk fase atau aktivitas yang pertama itu ada inisiasi proyek. Kita dari minggu pertama sampai minggu kedua, hasilnya itu berupa project charter. Yang kedua ada perencanaan proyek. Dimulai dari minggu kedua sampai keempat, hasilnya berupa WBS dan KPI. Untuk yang ketiga, desain UI UX dan prototype, eh, diadakan di minggu keempat sampai minggu ketujuh, dan hasil utamanya berupa wireframe atau mockup. Fase ketiga itu ada uji coba dan validasi. Itu ada di minggu ketujuh sampai minggu ke-9. Hasilnya berupa laporan UAT, dan yang kelima itu ada pelatihan dan perubahan. Dimulai dari minggu ke-9 sampai ke-11. Hasilnya berupa rencana pelatihan, dan yang terakhir ada evaluasi dan penutupan ada di minggu ke-11 dan 12. Hasilnya berupa laporan akhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang bagian selanjutnya ada manajemen perubahan. Untuk analisis registrasi perubahan yang untuk pihak pertama di sini ada tim keuangan UKM. Penyebab resistensinya itu takut kehilangan cara kerja manual yang sudah dikuasai bertahun-tahun dan merasa sistem digital terlalu rumit. Untuk dampaknya itu enggan mencoba prototipe, memberi data tidak lengkap saat observasi, atau menunda partisipasi pelatihan. Yang pihak kedua yaitu manajemen UKM, penyebab resistensinya yaitu khawatir terhadap transparansi tinggi yang memperlihat
meningkatkan performa tim, serta ketakutan proses baru menghambat operasional. Untuk dampaknya ini menolak perubahan alur persetujuan, tidak mendukung jadwal pelatihan, dan memperlambat validasi desain. Yang pihak ketiga yaitu direktur utama atau sponsor proyek, penyebab resistensinya yaitu keraguan terhadap manfaat investasi prototipe, takut tidak ada hasil nyata, dan ketidakpastian ROI. Dampaknya itu menunda keputusan strategi atau mengurangi dukungan dana sebelum proyek menunjukkan hasil konkret. Nah, kemudian di sini ada penerapan model change management, atau ADKAR. Yang pertama adalah awareness. Tahap pertama yaitu awareness atau kesadaran. Kegiatan utamanya yaitu sosialisasi pentingnya digitalisasi keuangan melalui presentasi gap, analisis antara sistem manual dan digital. Untuk waktu pelaksanaannya itu dari minggu pertama sampai kedua untuk penanggung jawabnya Safitri dan saya sendiri. Yang kedua ada desainer. Kegiatan utamanya itu menjelaskan manfaat personal bagi pengguna, kemudian pelapor, efisiensi waktu, dan reputasi profesional meningkat. Untuk waktu pelaksananya itu minggu kedua sampai keempat, penanggung jawabnya saya sendiri. Kemudian ketiga ada knowledge. Kegiatan utamanya itu melatih pelatihan dan video tutorial UI prototype serta panduan dokumentasi. Waktu pelaksanaan itu minggu ke-9 sampai 11. Untuk penanggung jawabnya itu Elsa dan Syafira. Yang keempat ada ability. Kegiatan utamanya itu pengguna mencoba simulasi transaksi keuangan dalam prototipe interaktif dengan dukungan langsung dari tim proyek. Untuk waktu pelaksanaannya yaitu minggu 11 sampai 12, penanggung jawabnya Safitri dan saya sendiri. Yang terakhir ada reinforcement. Kegiatan utamanya itu monitoring pengguna pasca demo, pengumpulan umpan balik, dan pengumuman quick quiz. Contohnya laporan keuangan otomatis. Waktu pelaksanaannya yaitu bulan pertama sampai ketiga pasca implementasi. Untuk penanggung jawabnya yaitu Safitri dan Syafira. Kemudian ada strategi komunikasi dan pelatihan. Sini ada rencana komunikasi, ada 3 fase. Fase pertama yaitu pra-implementasi. Target audiensnya yang pertama semua stakeholder. Untuk metodenya itu town hall meeting. Frekuensinya itu minggu pertama, minggu 1, dan kontennya itu visi, alasan, dan jadwal proyek. Untuk penanggung jawabnya yaitu Safitri. Yang kedua ada owner UKM, metodenya eksklusif brief. Untuk frekuensinya tiap 2 minggu, kontennya progres dan keputusan penting. Penanggung jawabnya masih Safitri. Yang ketiga tim keuangan, metodenya itu newsletter dan poster. Frekuensinya mingguan, kontennya tips penggunaan dan FAQ. Untuk penanggung jawabnya yaitu saya sendiri. Kemudian ada fase implementasi, target audiensnya yang pertama semua tim, metodenya grup WhatsApp atau forum, frekuensinya harian, untuk kontennya itu update dan troubleshooting ringan. Penanggung jawabnya Elsa dan saya. Yang kedua champion user, metodenya yaitu workshop dan mini simulasi. Untuk frekuensinya yaitu mingguan, kontennya pengujian prototipe dan validasi UI. Untuk penanggung jawabnya Elsa. Yang terakhir ada pasca demo atau post go live. Target audiensnya itu semua pengguna. Untuk metodenya survei online dan FGD. Frekuensinya bulanan dan kontennya itu evaluasi kepuasan dan ide perbaikan. Untuk penanggung jawabnya yaitu Safira. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh Elsa. Lalu di sini ada rencana pelatihan. Materi pelatihannya yaitu panduan pengguna dengan tangkap layar, video tutorial berdurasi 10-15 menit per modul, di mana di sini ada quick reference card dan FAQ
yaitu model e-learning mandiri. Nah, di sini tahap pertama yaitu tahap awareness, yaitu training. Durasi waktunya 3 jam, minggu ke-9. Peserta dan konten utamanya yaitu seluruh pengguna, pengenalan sistem, manfaat, demo UI, lalu sesi tanya jawab. Untuk penanggung jawabnya sendiri itu Sapitri dan Indi. Untuk tahap kedua yaitu role based training, di mana durasi dan waktunya itu 2 hari kali 6 jam, minggu ke-10. Lalu peserta dan konten utamanya itu tim keuangan, input transaksi dan laporan, manajer dashboard dan approval, dengan penanggung jawab Elsa dan Syafira. Lalu tahap ketiga yaitu simulation and practice, di mana durasi waktunya ini minggu ke-11 berjalan. Peserta dan konten utamanya ini pengguna mencoba prototip panduan video dan grup diskusi. Untuk penanggung jawabnya sendiri itu Elsa itu saya dan Hindi. Dan tahap keempat itu super user certification, di mana durasi dan waktunya itu minggu ke-11 sampai 12. Peserta dan konten utamanya itu 2-3 staf keuangan dilatih intensif untuk jadi pendamping rekan kerja. Untuk penanggung jawabnya sendiri itu Sapitri. Lalu selanjutnya ada evaluasi keberhasilan perubahan, di mana metode evaluasi tambahan dashboard monitoring mingguan, lalu ada survei pengguna bulanan, dan help desk report, lalu review proyek 3 dan 6 bulan setelah demo. Di mana di sini ada kategorinya yaitu adoption metric. Indikator keberhasilannya itu 90% pengguna aktif menggunakan prototip selama simulasi. Targetnya itu 90%. Metode monitoringnya itu analisis log aktivitas. Dan indikator keberhasilan yang kedua itu semua transaksi simulasi keuangan berhasil dijalankan di prototip, di mana targetnya itu 100% dengan metode monitoring uji coba internal. Lalu untuk kategori performance metric, itu indikator keberhasilannya itu waktu pembuatan laporan berkurang dari 5 hari menjadi 2 jam. Untuk targetnya terpenuhi, dan metode monitoringnya itu uji performa manual. Dan untuk indikator keberhasilan yang kedua yaitu error input data saat simulasi kurang dari 2%, di mana target juga terpenuhi. Untuk metode monitoringnya akan dilakukan oleh catatan Syafira. Lalu untuk kategori user certification, itu indikator keberhasilannya itu nilai kepuasan pengguna lebih dari sama dengan 4 sampai 5. Untuk targetnya itu tercapai dengan metode monitoring survei dan FGD. Lalu untuk kategori business impact-nya itu indikator keberhasilannya itu efisiensi waktu manajer meningkat 40% dengan targetnya itu tercapai. Untuk metode monitoringnya itu wawancara dan review laporan. Dan indikator keberhasilan business impact yang kedua itu efisiensi biaya pelaporan penurunan 25%. Di mana targetnya terpenuhi, metode monitoringnya analisa pasca proyek. Dan di sini kesimpulannya itu proyek sistem informasi keuangan UKM dilaksanakan sepenuhnya berbasis desain prototip digital tanpa mengembangkan back-end. Tim terdiri dari kombinasi peran manajerial, desain, dan analisis perubahan organisasi. Model ADKAR digunakan untuk memastikan setiap tahap perubahan dipahami dan diterima oleh pengguna. Di mana fokus utama proyek bukan hanya menyelesaikan desain, tetapi juga adopsi pengguna yang berkelanjutan, efisiensi kerja, dan kesiapan UKM menuju digitalisasi keuangan. Nah, untuk monitoringnya sendiri ini seperti ini. Yang pertama-tama ada beranda pelatihan jurnal misalnya untuk pelatihan aplikasinya. Lalu yang kedua ada demo prototip dashboard, ringkasan bisnis. Nah, di ringkasan bisnis ini ada tertera arus kas, lalu pembuatan laporan, misalnya laporan laba rugi, kas, biaya operasional, dan lain-lain. Dan untuk tahap pelaporannya sendiri itu terdiri dari misalnya sekilas bisnis yang terdiri dari neraca, buku besar, piutang pelanggan, daftar jurnal, usia piutang, dan lain-lain. Di sini juga ada produk, aset, bank, pajak, dan produksi. Nah, dalam ini kita bisa lihat laporannya. Ini bisa langsung kita
input-inputkan saja, karena setiap ini nanti bakalan ada formnya tersendiri untuk menginput. Nah, di sini misal aja neraca, lalu buku besar. Nah, ini setiap ininya berbeda-beda, setiap inputannya. Lalu di sini ada misalnya saja manajemen anggaran. Kita lihat laporan. Nah, di sini ada form pengisiannya misalnya buat anggaran baru. Nah, ini juga bisa kita ekspor untuk buat anggarannya. Dan di sini ada kas dan banknya. Di sini ada pemasukan 30 hari mendatang, pengeluaran, saldo kas dan bank, saldo kartu kredit. Lalu ada kode akun, nama akun, nah, saldo bank, bisa dihubungkan ke bank dan rekening koran. Di sini ada penjualannya juga, ada penagihan, pengiriman, pesanan, penawaran, membutuhkan persetujuan. Untuk buat penjualan barunya itu juga bisa. Lalu untuk pembelian, di sini ada faktur pembelian. Di sini ada buat faktur, ini formnya. Ini bisa buat faktur dari sini. Lalu selanjutnya, kita akan ke pembelian. Untuk pembelian dan penjualan, rada sedikit sama, tapi untuk inputannya berbeda. Untuk biaya pengeluarannya, ini di sini ada biaya pengeluaran bulan ini, harian dan mingguan. Dan di sini juga bisa membuat biaya baru dan mengimpornya. Bisa dari CSV template dan lain-lain. Ini misalnya buat biaya baru, di sini ada tanggal transaksi kas, penerima, dan lain-lainnya. Nah, di sini sebenarnya nanti bisa kayak dihubungkan misalnya ke Dana atau ke lain-lainnya. Dan di sini informasi kontak, di mana kontak ini bisa terhubung ke supplier, karyawan, pelanggan, dan juga owner. Misalnya saja di sini pelanggan Indi, suppliernya Vira, untuk karyawannya sendiri Savitri, misalnya, dan lain-lainnya. Nah, lalu di sini untuk daftar dari semua pengguna, anggota. Di sini juga bisa buat kontak untuk dihubungi, misalnya di sini kita buat misalnya kita buat tari. Untuk tipe kontaknya supplier, ini bisa kita isi ke nomor WhatsApp. Ini untuk nama lengkapnya misalnya dengan ibu siapa gitu. Ini bisa diisi dengan nama awalnya. Ini bisa kita skip ya, karena ini adalah informasi untuk anggotanya. Misalnya saja di sini identitasnya dan nomor identitasnya. Nah, di sini kalau misalnya kita save, sebentar. Ini bisa ditambahkan ke bank lain juga ya, jika belum ini. Ini kita simpan. Nah, di sini ada misalnya tari, informasi kok umumnya juga tersedia dan tertampil di informasi kontak. Untuk transaksinya sendiri, ini karena belum ada transaksi, jadi semuanya itu nol. Nah, di sini juga ada ID perusahaannya, yaitu 76923. Lalu kita ke bawah. Nah, di sini ada produk, di sini ada barang dan jasanya. Misalnya stok tersedianya berapa, stok segera habisnya berapa, stok habisnya berapa, terus di gudang terdaftarnya itu berapa unit.
Eh, aplikasi ini bisa untuk kayak alat elektronik atau misalnya bahan bangunan ya untuk mengukur ininya. Atau misalnya di sini juga ada tersedia BPOM untuk makanan atau kosmetik dan lain-lain. Ini daftar perintah kerja, bil dan lain-lain. Lalu ini untuk pemenuhannya, ada pesanan sedang dibuat dan lain-lain. Untuk pembeliannya juga sama. Ini ada asetnya, aset tetapnya misalnya berapa, sesuai data yang nanti akan diinputkan. Lalu di sini ada daftar akunnya, misalnya ada nama akun kas, rekening bank, piutang usaha, dana belum terbayar, akumulasi, dan lain-lain. Ini juga ada daftar misalnya aplikasi pengelolaan pajaknya. Ini ada detailnya, misalnya untuk misalnya menampilkan daftar riwayat import-ekspor, data migrasi, dan lain-lain. Nah, ini untuk pengaturannya sendiri. Ya, segitu aja kayaknya. Eh, sudah segitu aja untuk presentasi kelompok kami. Ya, ini sebentar. Sudah? Sebentar, Pak. Eh, nah ini tadi demonya. Nah, ini untuk berandanya. Wait, saya buka di Canva ini saja. Nah, ini tadi demo keseluruhannya. Nah, di sini misalnya aplikasinya yang akan dibuat. Ya, contohnya ini kita apa tidak ini semua. Jadi kita ke ini kan lagi apa namanya tingkatkan lagi dengan dashboardnya seperti ini. Untuk ininya sebentar Pak macet. Nah, ini untuk pencatatannya, laporannya sama seperti tadi, itu adalah gambaran besar dari aplikasi yang akan dibuat. Sudah Pak. Oke. Oke ya, lihat di itu. Soal pertama adalah untuk sebentar. Untuk Nindi Asraini. Ya, pertanyaannya adalah apa saja tahapan utama dalam WBS untuk kepentingan sistem informasi UKM, mulai dari analisis kebutuhan hingga sistem implementasi hingga pelatihan pengguna. Nomor satu ya, untuk Nindi. Yang kedua untuk Savitri. Savitri, bagaimana tugas bentar. Nomor dua adalah bagaimana pembagian tugas WBS, ya. Bagaimana pembagian tugas WBS dapat memastikan integrasi antara modul pencatatan transaksi yang tadi dan laporan keuangan dan manajemen anggaran berjalan efisien. Ya, itu untuk Savitri. Untuk Safira, Safira yang ya, indikator kinerja apa yang dapat digunakan untuk mengukur
keberhasilan sistem dalam membantu UKM mencatat pemasukan, pengeluaran, dan laba secara akurat. Yang keempat, siapa keempat? Kelompoknya berapa orang? Elsa, saya. Elsa ya. Iya. Elsa, soalnya jangan yang ini. Sebentar, saya cari lagi. Oke, ini Elsa. Yang keempat, jadi elemen antarmuka apa yang sebaiknya ditampilkan dalam mockup sistem informasi keuangan UKM agar pengguna dapat dengan mudah mencatat transaksi, memantau saldo, kas, dan membuat laporan keuangan secara real time. Ini karena ada dua soal yang belum ini di soal kelima dan keenam dikerjakan secara kelompok. Soal kelima ini secara kelompok ya. Bagaimana KPI dapat digunakan untuk menilai perangkat efisiensi waktu dan pengambilan keputusan keuangan setelah sistem diimplementasi. Yang berikutnya soal keenam, biar semua aspek itu ya terjawab. Ini di yang keenam juga secara kelompok. Siapa saja yang sebaiknya dimasukkan dalam Mathematic, misalnya project manager, programmer, database analysis, UI UX, desainer, pengguna UKM, serta bagaimana pembagian tanggung jawab dalam setiap fase proyek. Baik, ke 17.14 berarti 17.24 presentasi jawaban dari semua soal-soal. Silakan.
Waktunya sudah, silakan dibuka Google Doc-nya. Sebentar, Pak. Belum selesai. Lagi diedit. Sebentar, Pak. Oke.
Oke, silakan. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaannya, apa saja tahapan utama dalam WBS untuk pengembangan sistem informasi keuangan UKM, mulai dari analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, hingga pelatihan pengguna. Nah, jadi tahap utama dalam WBS ini itu untuk pengembangan sistem informasi keuangan UKM ini terbagi menjadi 6 fase besar yang mencakup kegiatan mulai dari analisis kebutuhan hingga pelatihan pengguna dan penutup proyek. Berikut tahap-tahapnya. Dalam fase ini, yang pertama fase inisiasi proyek. Fase awal untuk mendefinisikan dan mendapatkan persetujuan resmi proyek. Aktivitas utamanya yaitu project charter dan persetujuan, yaitu menghasilkan dokumen charter final yang disetujui sponsor UKM. Yang kedua, identifikasi stakeholder, yaitu membuat daftar stakeholder utama PM, UI, UX, change, QA, sponsor, and user. Kemudian yang kedua, fase perencanaan proyek atau analisis kebutuhan. Fase ini berfokus pada analisis mendalam dan penyusunan rencana detail, termasuk analisis kebutuhan pengguna. Aktivitas utamanya menganalisis kebutuhan pengguna, menghasilkan dokumen user requirement ini adalah inti dari tahap analisis. Yang kedua yaitu rencana proyek, menyusun WBS, timeline, dan KPI yang mencakup target jadwal, desain, dokumentasi, dan pelatihan. Yang tiga, resi matrix dan penugasan tim, yaitu menetapkan peran dan tanggung jawab setiap anggota tim. Fase ketiga yaitu desain UI UX dan prototype. Fase ini itu adalah tempat di mana sistem dirancang secara visual dan fungsional yang sekaligus menjadi referensi- representasi dari tahap implementasi atau pembuatan prototipe interaktif. Nah, aktivitas utamanya itu ya wireframe dan flowchart. Ini itu membuat draft alur interaksi pengguna. Yang kedua, desain antarmuka atau UI design. Itu menghasilkan tampilan utama atau menggunakan Figma atau Canva. Ketiga, ada prototype interaktif UX testing. Itu menghasilkan prototype interaktif siap demo yang mencakup dashboard, input transaksi, laporan, dan modul approval atau manager. Yang fase keempat adalah validasi dan uji coba. Nah, fase ini itu berfokus pada pengujian sistem yang telah dibuat prototipe interaktif oleh pengguna akhir. Aktivitas utamanya yaitu review dan feedback user, yaitu mengumpulkan masukan yang akan menghasilkan daftar revisi hasil feedback. Yang keduanya user acceptation test atau UIT, yaitu menghasilkan laporan hasil uji pengguna untuk memastikan prototipe memenuhi kebutuhan. Kemudian fase kelima yaitu manajemen perubahan dan pelatihan. Fase penting untuk memastikan pengguna siap dan mampu menggunakan sistem baru atau aspek change management dan pelatihan pengguna. Aktivitas utamanya itu sosialisasi proyek, yaitu memberikan materi presentasi dari poster untuk meningkatkan kesadaran. Yang kedua, pelatihan pengguna awal, yaitu melaksanakan pelatihan yang dicatat dalam laporan pelatihan dan absensi. Yang pada fase ini juga diukur KPI partisipasi pelatihan yaitu 90%. Yang keenam ada fase evaluasi dan penutupan, fase terakhir untuk menilai keberhasilan proyek dan mengakhiri kegiatan secara formal. Aktivitas utamanya yaitu demo dan presentasi akhir, memamerkan hasil akhir berupa video demo dan slide presentasi. Yang kedua, evaluasi keberhasilan dan lesson learned, membuat laporan evaluasi akhir yang mencakup hasil KPI, kepuasan user, dan implementasi ADKAR.
Lalu pertanyaan kedua akan dijawab oleh saya, Safitri. Pertanyaannya yaitu bagaimana pembagian tugas dalam WBS dapat memastikan integrasi antara modul pencatatan transaksi, laporan keuangan, dan manajemen anggaran berjalan efisien. Eh, di sini jawabannya yaitu pembagian tugas dalam WBS memastikan setiap modul pencatatan transaksi, laporan keuangan, dan manajemen anggaran dikerjakan oleh tim berbeda, namun saling terhubung melalui tahapan dan dependensi yang jelas. Misalnya, database analis yaitu merancang struktur data yang menjadi dasar semua modul. Lalu, programmer mengembangkan fungsi transaksi dan laporan sesuai rancangan itu. Nah, sedangkan UI UX designer itu tugasnya menyesuaikan antar muka agar pengguna dapat berpindah antar modul dengan mudah. Lalu, project manager tugasnya mengkoordinasikan jadwal tiap tim supaya output satu modul menjadi input bagi modul berikutnya. Nah, dengan pengembangan pembagian seperti ini, integrasi antar modul berjalan efisien karena setiap bagian tahu batas tanggung jawabnya dan bekerja sinkron berdasarkan urutan kerja dalam WBS. Baik, selanjutnya akan dijawab pertanyaan 3 dijawab dengan saya, yaitu indikator kinerja apa yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan sistem dan membantu UKM mencatat pemasukan, pengeluaran, dan laba secara akurat. KPI keberhasilan sistem keuangan UKM, akurasi dan efisiensi. Itu keberhasilan sistem diukur melalui dua dimensi utama, yaitu kualitas data dan efisiensi proses. Pertama, itu kualitas data, itu akurasi keuangan. KPI ini berfokus pada keandalan data yang dimasukkan dan dihasilkan oleh sistem. Ada pertama tingkatan kesalahan pencatatan error rate. Itu ada target utama adalah meminimalkan kesalahan pencatatan hingga 95%. Lalu ada diukur dengan rasio transaksi yang perlu dikoreksi selama simulasi. Kelengkapan pencatatan itu ada target 100% transaksi simulasi keuangan berhasil dijalankan prototipe. Kepatuhan pelaporan itu memastikan laporan laba rugi dan neraca yang dihasilkan sistem sesuai dengan standar akuntansi dan perpajakan. Lalu ada efisiensi proses, kecepatan pelaporan. KPI ini mengukur seberapa cepat manajer dapat mengakses dan menggunakan data keuangan yang akurat. Yang pertama ada pengurangan waktu laporan, yaitu mengurangi waktu pembuatan laporan dari 5 hari menjadi hanya 2 jam. Lalu ada visibilitas real time, yaitu sistem harus memberikan real time visibility terhadap kondisi keuangan melalui dashboard dan grafik arus kas. Lalu ada kecepatan pengambilan keputusan, mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cepat dan akurat melalui modul approval manager. Lalu ada dampak bisnis jangka panjang. Keberhasilan ini harus berujung pada peningkatan performa UKM. Target peningkatan efisiensi beroperasional UKM sebesar 40% dalam 6 bulan pasca implementasi. Lalu target efisiensi biaya pelaporan menurun 25%. Ketiga, fokus KPI ini memastikan bahwa proyek ini memberikan nilai tambah yang terukur, data yang akurat, laporan yang cepat, dan dampak bisnis yang signifikan. Baik. Lalu di sini ada yang keempat, yaitu bagaimana KPI dapat diterapkan untuk menilai performa sistem seperti kecepatan transaksi, jumlah kunjungan pengguna, dan tingkat konversi pembelian. Di mana untuk kecepatan transaksi ini tujuannya itu memastikan sistem bekerja cepat dan efisien. Di mana di sini ada KPI satunya itu average transaction time, yaitu ATT, yaitu rata-rata waktu dalam detik untuk menyelesaikan transaksi. Di mana rumusnya itu average transaction time itu total waktu semua transaksi dibagi jumlah transaksi. Untuk KPI 2, transaction success rate itu TSR, transaksi sukses dibagi total transaksi dikali 100%. Dan untuk jumlah kunjungan pengguna itu mengukur seberapa banyak pengguna tertarik dan aktif menggunakan sistem. Misalnya di
KPI 1 tadi, daily active user dan monthly activities user. Itu jumlah pengguna unik yang aktif harian atau bulanan dalam sistem. Nah, lalu untuk KPI 2 itu session duration, yaitu rata-rata waktu pengguna menghabiskan waktu dalam sistem. Yang ketiga itu bounce rate, yaitu presentasi pengguna yang keluar tanpa berinteraksi lebih lanjut. Nah, di sini ada tingkat konferensi efektivitas sistem dalam mengubah kunjungan menjadi transaksi, yaitu conversion rate, presentasi pengunjung melakukan pembeli, di mana rumusnya itu CR, jumlah transaksi dan jumlah pengunjung unik dikali 100% CR, lalu jumlah transaksi pengunjung dikali jumlah pengunjung unik jumlah transaksi dikali 100%. Dan di sini yang kedua itu chart abandon rate, yaitu CAR, yaitu presentasi pengguna yang menambahkan barang ke keranjang tapi tidak menyelesaikan pembelian. Contohnya target ATT kurang dari 2 detik TS. Nah, di sini yang ketiga itu menetapkan target benchmark, di mana setiap KPI ditentukan itu perlunya menentukan target numerik berdasarkan back industry, misalnya e-commerce memiliki konversi rate misalnya 2-5%, atau data history system baseline dari performa saat ini. Dan yang keempat itu pemantauan dan evaluasi, bagaimana menggunakan dashboard misalnya Google Analytics, Grafana, Power BI untuk monitoring KPI secara real time. Lalu yang selanjutnya itu lakukan evaluasi periodik, mingguan atau bulanan, dan identifikasi anomali. Dan gunakan hasilnya untuk pengambilan keputusan strategis atau optimasi server UX design atau kampanye marketing. Dan di sini ada pertanyaan kelompok 5 dan 6. Pertanyaan bersama Itu nggak usah. yaitu bagaimana Itu nggak usah. Udah Nggak usah. nanti dikirim aja. Baik, closing statement. Baik, sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good. Terima kasih.